Oke dok, mau nanya, kenapa sebelum melakukan vaksin F4 pada kucing harus mengecek suhu tubuhnya dulu? Hmm, Oke, kita jawab kenapa harus kita cek suhu tubuhnya. Karena gini, seekor kucing ataupun hewan, ketika kita vaksin, kita cek suhunya itu menyatakan dia itu dalam keadaan sehat. Kalau dia tidak sehat, kita vaksin, takutnya di dalam tubuhnya itu sudah ada virus, jadi kita tambah virus lagi, akhirnya menyebabkan fatal. Satu, yang kedua, kondisi tubuhnya misal di bawah normal, itu tidak boleh juga kita melakukan vaksinasi. Minimal dia itu suhunya normal. Nah, kalau di atas terlalu tinggi ataupun di bawah itu tidak boleh, takutnya dia dalam keadaan sakit. Harus fit dulu baru boleh divaksin. Jadi minimal fitnya itu pada suhu berapa derajat dok? Kita biasanya di 38 sampai di 39. Itu oke. Oke dok, selanjutnya untuk melakukan pengulangan vaksin F4 pada kucing itu dilakukan pada beberapa bulan sekali dok. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Untuk pengulangannya, vaksin pertama itu di tahun pertama, di usia biasa di usia 3 bulan pertama, terus diulangi nanti di bulan berikutnya booster di bulan 1 bulan setelah vaksin pertama boosternya, baru diulangi lagi setiap tahunnya. Nah, berarti tahun berikutnya setahun sekali. Di tahun pertama yang 2 kali, di tahun berikutnya setahun sampai akhir masa dia. Oke. Selanjutnya dok, antara vaksin F3 dan F4 mana yang lebih bagus itu dokter? Sebetulnya kalau dibilang bagus sama bagusnya. Tidak ada. Cuma di F3 itu kandungan cuma 3 macam. 3 jenis virus yang disuntikkan situ. Kalau F4 itu 4 virus. Pertama salisi, rhinotrachetis, panleukopenia sama chlamydia. Itu F4. Kalau di F3 itu salisi, panleukopenia sama chlamydia. Rhinotrachetis tidak termasuk di situ. Nah, itu dia. Bagus sama, cuma diawali biasanya itu di umur 3 bulan itu F3, nanti berikutnya baru di F4. Terus dok, efek samping setelah melakukan vaksin itu adakah tidak dok untuk kucing? Efek vaksin dari setelah melakukan vaksinasi ada, tapi tidak semua kucing itu berdampak efeknya. Biasanya diikuti dengan demam, sama kayak anak-anak ketika dilakukan imunisasi. Vaksinnya kan sama dengan imunisasi. Jadi vaksin itu adalah virus yang sudah dimakan disuntikan ke badan. Jadi itu menandakan yang pertama itu vaksinnya masih bagus. Nah, berarti ada respon imun. Berarti kalau tidak ada pengaruh sama sekali, bisa dicurigai vaksinnya itu udah kurang efektif, bisa jadi. Tapi tergantung dari si fisiknya. Kebanyakan sih ada demam, ada yang tidak masalah itu. Selama 3 hari biasanya, setelah itu akan normal sendiri. Jadi selama dia demam, kita akan melakukan suportif, dalam artian kita kasih vitamin itu dia. Nah, selanjutnya dok, apa manfaat utama dari vaksin F4 untuk kucing dok? Manfaat dari vaksin F4 itu membentuk antibodi ataupun membentuk kekebalan tubuh. Seandainya dia terserang oleh virus, contohnya lah itu salisi, dia sudah divaksin, berarti di dalam tubuhnya sudah ada virus yang melawannya. Ibaratnya itu vaksin itulah tentaranya itu. Jadi tentaranya itu akan melawan. Ini masuk, ini datang penyakit, ini sudah ada backup. Jadi akan otomatis akan ditabrak. Ada penghalang dari situ. Jadi dia akan melawan. Jadi virusnya itu akan bergelut, bahasanya itu bergelut, berkelahi. Jadi pas otomatis yang menang itu tentara di dalam tubuh, vaksin yang sudah ada di dalam tubuh dia. Jadi itu manfaatnya, biar tidak mudah sakit ataupun tidak terinfeksi dengan penyakit lain, karena di dalam tubuhnya itu sudah ada antibodi ataupun antivirusnya. Bagaimana jika pada kucing sudah lewat usia 1 tahun belum vaksin sama sekali dok? Apa masih bisa dilakukan vaksin F4 pada kucing tersebut? Boleh,
tidak mesti umurnya 3 bulan, karena apalagi kita misalnya kucing dapat, kita tidak tahu kondisinya itu umurnya sudah lewat setahun, nggak apa-apa. Jadi kita langsung melakukan F4. Jadi boosternya itu setahun aja. Jadi misalnya tahun ini bulan Mei, berarti di tahun berikutnya di bulan Mei. Jadi kita ambil langsung ke F4, nggak harus di F3 ya lagi. Nggak masalah, masih boleh artian, bukan mentang-mentang umurnya sudah lewat 1 tahun tapi tidak boleh vaksin lagi, masih boleh divaksin. Bagi kucing yang sudah terkena atau terpapar virus, apakah masih boleh divaksin F4, Dok? Bagi kucing yang sudah terpapar atau sudah kena virus, boleh atau tidak divaksin F4? Jawabannya itu masih boleh, kecuali kucing itu dalam keadaan sakit. Tetapi kalau dia keadaan sakit, kita sembuhkan dulu penyakitnya, kita sembuhkan dulu virusnya itu. Setelah itu dia sudah stabil normal, baru kita melakukan vaksinasi lagi. Jadi agar si kucing seandainya kena virusnya lagi sudah ada antibodinya, imunitasnya sudah terbentuk. Jadi manfaatnya itulah yang ditekankan seminggu tadi.